Hello students, alright, so today we will go on our lesson masih dalam topik yang sama, yaitu formal invitations ataupun undangan resmi ya. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan tentang itu dan sudah saya berikan contohnya undangan ke pesta pernikahan. So, undangan itu resmi itu dia kan di sebelah bawah ini ada nih ditulis RSVP kan. Dibilang RSVP itu maksudnya meminta balasan seperti itu. Jadi undangan resmi itu dia meminta balasan daripada undangan itu. Nah, misalnya ini kan undangan si Mr. and Mrs. Pujianto. Katakanlah untuk si Mrs. atau Mr. X. Nah, jadi Mr. atau Mrs. X ini harus merespon surat undangan itu. Apakah dia bisa hadir ke undangan tersebut? Apakah dia tidak bisa hadir? Nah, jadi dia harus membalas dan memberi responnya. So, kita akan belajar tentang itu, responding to formal invitations ya, respon daripada undangan resmi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasanya formal invitations should be responded to within 3 days. Nah, jadi harus dibalas setidaknya dalam 3 hari ya, itu udah paling lama 3 hari. Kemudian replies are written in third person, dibalas ditulis oleh orang ketiga. Maksudnya kayak mana? Nah, misalnya tadi surat undangan itu adalah untuk Mr. and Mrs. Eri. Nah, Mr. dan Mrs. Eri ini memiliki asistennya, memiliki sekretaris. Katakanlah Miss misalnya sekretarisnya. Maka ketika undangan itu datang kepada mereka, maka Miss lah yang membalas surat undangan tersebut. Gitu, nggak mereka lagi. Tapi itulah dikatakan orang ketiga, asisten ataupun sekretarisnya, gitu ya. Kemudian replies have to be handwritten. Nah, kalau yang kemarin undangan itu adalah diketik, maka kali ini undangan itu adalah balasannya ditulis tangan ya, handwritten. And then reason should be briefly state for declining the invitations. Nah, misalnya undangan kamu ingin merespon tidak dapat hadir dalam undangan tersebut, maka alasannya should be briefly, maksudnya singkat aja, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi. Mau bilang ya jadi begini Bu, awalnya kan Bu, gak usah, to the point aja langsung, kenapa nggak bisa hadir gitu ya. Oke, contohnya apa? Nah, example number 1, acceptance, misalnya menerima ya, kamu bisa hadir ke undangan si Mr. and Mrs. Pujianto tadi ya. Example, Mr. and Mrs. Eri Utomo. Jadi ini Miss yang nulis ya. Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Nah, jadi ini adalah kata-kata bahwasanya dia menerima bisa hadir dalam undangan tersebut ya, undangan pernikahan putrinya Mr. and Mrs. Pujianto gitu dia. Atau boleh lebih singkat aja, misalnya saya asistennya Mr. and Mrs. Wibowo, saya tulis tangan Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure ya, menerima undangan tersebut dengan senang hati, berarti dia hadir. Nah, jadi surat undangan itu dikirim kemana? Inilah tadi kan ada kontak personnya. Ada kontak persiani tadi kan, ke situlah dikirim respon daripada undangan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya nggak bisa hadir Miss, misalnya declining or regretting. Nah, misalnya kata-katanya Mr. and Mrs. Sutumorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Nah, ini misalnya kata-katanya Mr. and Mrs. Sutumorang bahwasanya mereka nggak bisa menerima undangan itu, alias nggak bisa hadir ya. Kemudian yang kedua, menolak, bisa kata-katanya lebih singkat lagi, Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons ya. Mr. dan Mrs. Wibowo dia menolak undangan alias tidak bisa hadir berhubung karena health reasons, alasan kesehatan, mungkin mereka sakit gitu. Jadi alasannya singkat aja, gak usah bertele-tele seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, responding card. Nah, jadi balasanmu itu tadi itu ditulis dalam bentuk kartu ya, kartu balasan gitu dia, dalam bentuk kartu balasan. Nah, ini adalah contohnya format atau konsep daripada surat balasan itu. Replies is requested by 1st of December. Kemudian dibilang Mr. and Mrs. Eri Utomo, misalnya yang diundang Mr. and Mrs. Eri Utomo, maka ditulislah kata-katanya tadi yang di atas tadi, Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of itu. Nah, maka itulah tugasmu. Itu kamu pindahkanlah ke dalam kartu balasan ini. Ngerti ya? Tugasnya adalah
pindahkanlah atau tulis ulang kembali kata-kata Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Kata-katanya itu kau pindahkanlah ke bawah ini, ke dalam kotak surat kartu balasan ini, ngerti ya? Ya itu contoh accept. Jadi dua dia, yang itu yang pertama, baru yang kedua tulis lagi yang bagian nomor 2 yang di bawah aja, yang pendek, declining. Tuh pindahkan atau tulis ulang kata-kata Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons. Nah itu kau tulis ke bawah ke dalam kartu balasan ini, gitu dia ya, tulis ulang lagi. Jadi dia ada dua, itu yang pertama tadi accept, yang kedua declining. Tulisnya kayak mana Miss? Tulisnya itu harus huruf apa ya, huruf indah alias seperti bikin huruf sambung kayak gitu, huruf sambung dan huruf miring, artinya tulisan yang indah dan tulisan yang biasa aja gitu ya. Itu dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan selain kesekolahan gitu ya. Nah jadi itu tugasnya. Kemudian Miss ingatkan tugas minggu lalu adalah membuat ini ya, percakapan untuk menerima undangan dan menolak undangan. Nah ini contohnya kan, invitation to dinner. Nah si Joko dan si Yeni, jadi si Joko ini mengajak makan malam sama Yeni, dan si Yeni jawabannya apa katanya? Oke, see you then. Oh berarti dia menerima, berarti dia bisa hadir dalam undangan makan malam itu. Nah contoh yang kedua misalnya ini invitation to grand opening, pembukaannya, acara pembukaan perusahaan si Arianto dengan si Mr. Budi. Nah jadi si Arianto mengundang Mr. Budi. Di sini jawaban si Mr. Budi apa katanya? I'm afraid I won't be able to come. Oh berarti responnya tidak bisa hadir dalam undangan tersebut gitu ya. Maka tugasmu yang minggu lalu ini ya, tetap juga dikerjakan di folio dan hari Kamis dikumpul. Buatlah kembali percakapan tentang undangan yang diterima, accepting an invitation ya, dan ditolak, declining invitation. Contohnya udah ada ini. Oke, skits itu aja. Oh ada lagi tugas yang ketiga. Tugasnya ini adalah buatlah write a formal invitation for your brother's graduation ceremony. Ini ganti ya, bukan wedding, tapi surat undangan untuk wisuda abangmu. Kalau nggak ada abangmu, kakakmu. Kalau nggak ada abangmu atau kakakmu, nya adalah gitu ya. Jadi tugas yang ketiga adalah buatlah sebuah undangan resmi ke wisuda, acara wisuda abangmu ataupun kakakmu. Nah kata-katanya bisa nanti ku searching atau bagaimana. Nah ini dikerjakan di mana? Di dalam kartu, diedit dia. Miss akan tunjukkan aplikasinya. Nanti kalian download aplikasinya. Udah, setelah kalian download aplikasinya, maka kalian edit lah, buatlah undangan ke dalam acara wisuda abangmu ataupun kakakmu ya. Setelah kau edit, maka fotonya itu nanti kau upload ke grup Facebook kita yang sudah dibuat oleh si Erni. Jadi bagi siapa yang belum menerima, terimalah undangan, undangan untuk masuk ke grup Facebook 11 UPW Bahasa Inggris. Oke ya. Nanti kita bisa lanjut lagi tanya jawab di grup, baik itu di Classroom ataupun di WA. Oke.